Segala hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, sebelum kami memuji dan memuliakan namamu, Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang Tuhan yang ada Bapa, supaya Tuhan mereka boleh lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan memuji dan memuliakan namamu ya Bapa. Bebaskan roh kami Tuhan, untuk kami boleh bersuka cita di pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan memuji dan memuliakan namamu memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya yakin yang di rumah pasti luar biasa. Meskipun kita tidak bisa berkumpul di tempat ini, tapi mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, kita mengangkat pujian ini tak pernah ragu. Haleluya.
Jadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh cinta akan Engkau, mengasihi akan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bertumbuh Tuhan, kami mau lebih lagi berbuah Tuhan, kami mau lebih dalam berakar Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mari Bapa yang baik, jika sudah kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pelita kekuatan dalam kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu Tuhan, menjadi jawaban Tuhan, menjadi Tuhan benteng dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan jadi dupa yang harum di hadapan Engkau, menyenangkan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, lewat ibadah kami semua boleh diberkati oleh Engkau. Mengurapi hamba-Mu sebentar yang akan menjabarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Mu yang memakai kehidupan hamba-Mu Tuhan, melalui bibir mulut hamba-Mu, setiap firman yang keluar berasal dari Engkau. Setiap kami boleh dikuatkan ya Bapa, diingatkan, ditegur Tuhan, dan kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan, kembali kita dipertemukan dalam ibadah pagi masing-masing di rumah. Dan ini merupakan suatu hal yang baru, namun hal itu pasti akan kita lalui bersama. Salam sehat selalu. Tuhan telah memberkati kita dengan kesehatan, dan itu berkat yang Tuhan limpahkan, maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari wajah Tuhan. Marilah siapkan hati kita sepenuh untuk mendengar firman Allah pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap? Saya akan menyapa keluarga Winong dan sekitarnya, Banaran, Benowo. Apa sudah siap? Keluarga Nansri, keluarga Jetis, Perum Asri dan Veteran sudah siap? Keluarga Juruk, keluarga Gandean, pemuda remaja semua sudah siap? Untuk tidak salah saya menyapa keluarga Karanganyar dan Surakarta. Haleluya. Mari kita akan pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tema kita sekitar dengan COVID-19. COVID-19 atau Corona Virus Disease 19 menjadi momok karena mewabah di seluruh dunia dan banyak korban berjatuhan. Sebelumnya mari kita berdoa buat saudara-saudara seiman kita yang mengalami sakit. Sehati kita membawa dalam doa untuk Ibu Haryono, Bapak Murdianto, pemulihan Bapak Subadi, ya, Badi, anak Falco, kita doakan bersama. Sehati Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami dalam perkumpulan Ibu Haryono, Bapak Murdianto, Pak Badi, anak Falco. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan menjamah, diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan sakit, penyakit, dan kelemahan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya juga akan berdoa buat ibu-ibu yang dikaruniai kepercayaan mendapat titipan atau pusaka dari Tuhan. Ibu Nia
Ibu Oki, Popi, dan Sela. Kita doakan bersama. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, Ibu Nia, Oki, Popi, dan Sela mendapat kasih, kepercayaan, buah kandungan dalam hidup mereka. Tuhan tolong sampai masa persalinan berjalan dengan baik dan lancar. Anak yang dikandung, ibu yang mengandung, keluarga diberkati dengan sukacita dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Virus corona yang mewabah di seluruh dunia menjadi tantangan banyak orang. Nah, perlu kita ketahui, para ahli menyampaikan bahwa sesungguhnya virus ini tidak berbeda dengan virus flu biasa. Tetapi mengapa dampaknya begitu luar biasa sehingga menimbulkan kepanikan? Ada orang yang panik lalu memberi barang berkelebihan. Ada orang yang memanfaatkan situasi lalu menyimpan barang-barang yang diperlukan, khususnya berkaitan dengan kesehatan, untuk mengambil keuntungan. Nah, rasa panik ini justru yang menambah daya tahan tubuh manusia menjadi lemah. Kita tahu bahwa virus ini masuk melalui jalur mata, hidung, dan mulut. Itu sebabnya diperlukan masker untuk menjaga. Masker kesehatan diperlukan para medis, dokter, dan perawat. Dan sesungguhnya yang sehat tidak perlu masker. Tapi karena rasa takut dan berkelebihan, maka orang yang sehat juga memakai masker, sehingga terjadi kekosongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita simak bersama. Kalau kita ingin memerangi sesuatu atau melawan sesuatu, maka cara yang cerdas haruslah mengetahui siapa lawan kita. Nah, bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia sehati melawan virus corona yang merajalela, yang sesungguhnya oleh para ahli disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak begitu mengkhawatirkan. Virus ini tidak bisa hidup di air panas, air AC, cuka, atau air masak. Jadi kalau kita rajin minum air hangat, ya sesungguhnya sudah mematikan virus ini. Virus ini juga tidak bisa hidup ya, di 26 derajat Celcius ke atas. Nah, kita yang hidup di daerah tropis harusnya bersyukur bahwa virus ini tidak bisa berkembang di daerah tropis. Nah, mengapa di Eropa merajalela? Karena di Eropa suhu 16 derajat Celcius. Maka diperlukan konsumsi minuman minimal 2 liter sehari, konsumsi vitamin E, brokoli, daun kelor, bagus saudara. Vitamin C itu ada di dalam jeruk, dan kalau perlu minum jahe merah atau jahe apa untuk menghangatkan badan. Jadi sekilas virus ini tidak begitu membahayakan dibanding dengan virus TBC maksud saya, lebih berbahaya, tetapi dampaknya luar biasa. Dan untuk mengatasi penyebaran COVID-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memilih
langkah pembatasan sosial berskala besar. Dimaksudkan untuk setiap warga negara yang ada di bumi Indonesia, dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, untuk menjaga jarak. Kemudian sudah dari awal diberikan himbauan, bahkan keputusan-keputusan belajar di rumah, bekerja di rumah, ya, tinggal di rumah. Nah, kesempatanlah pada situasi sedemikian untuk kita mentaati peraturan pemerintah, karena apa yang disampaikan itu berguna untuk kesehatan kita bersama. Nah, masalahnya banyak orang yang tidak taat, disuruh tinggal di rumah, ngeyel, malah bepergian. Dan tingkat penyakit ini menyebar menjadi bertambah-tambah. Maka adalah bijak Corona mengajar kita gaya hidup bersih dan sehat. Disediakan air untuk mencuci tangan, disediakan hand sanitizer, disediakan masker dan lain sebagainya. Itu menolong kita untuk mencegah wabah ini supaya tidak menyebar kemana-mana. Maka cuci tangan sesering mungkin, atur jarak paling tidak 1 meter 2 meter, ya. Mandi, cuci bersih-bersih. Dan Corona ini menyadarkan kepada kita semua gaya hidup bersih dan sehat. Ada virus lain yang lebih jahat daripada Corona, yaitu virus ketakutan, virus kecemasan, virus kekhawatiran yang tidak nampak, tetapi itu menguasai dalam kehidupan manusia, sehingga yang sesungguhnya penyakit fisik, penyakit jasmani menjadi penyakit psikis atau kejiwaan. Gejala psikosomatik membuat daya tahan tubuh menjadi lemah dan mudah untuk virus ini berkembang biak. Nah, saudara-saudara, kita perlu bijaksana. Kalau virus corona masuk ke dalam kehidupan manusia melalui mata, melalui hidung, demikian juga virus yang lain yang tidak nampak tapi menghancurkan kehidupan manusia, yaitu virus dosa. Virus ini masuk melalui panca indera, melalui mata, melalui hidung, melalui mulut, melalui telinga, melalui peraba kulit kita. Dan ini harus berhati-hati, berjaga. Sebagaimana kita menjaga kesehatan jasmani kita, demikian juga kita perlu menjaga kesehatan rohani kita. Gaya hidup bersih dan sehat secara jasmani harus diupayakan. Gaya hidup bersih dan sehat secara rohani harus dimaksimalkan. Kiranya ini mendorong kita untuk waspada, agar supaya kita semua menjadi orang-orang
yang cerdas. Corona bisa lewat dan virus dosa bisa kita hadapi bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama. Firman Allah mengingatkan agar supaya kita mempunyai gaya hidup bersih dan sehat, bukan hanya secara jasmani, tetapi gaya hidup bersih dan sehat secara rohani. Yang pertama, hidup di dalam kekudusan. Ini hal yang mutlak untuk setiap orang yang percaya. Kekudusan adalah harga mati yang tidak dapat ditawar. Kita akan membaca dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasalnya yang pertama, Yesaya pasal yang pertama, ya. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ayat 18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita diingatkan tidak berapa lama lagi memasuki hari Jumat Agung dan hari Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa disebut kematiannya agung? Karena kematiannya membawa dampak dalam kehidupan manusia yang berdosa. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, itu janji Tuhan bagi orang yang tidak berpengharapan. Karena upah dosa adalah kematian, tetapi anugerah Allah adalah kehidupan yang kekal. Kepada saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, pengampunannya sempurna, pemulihannya sempurna. Kembali kita menjadi anak-anaknya yang sejak semula dirancangkan manusia segambar dan sepeta dengan Allah. Untuk itu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan semasa kita masih ada dalam dunia? Karena dunia diliputi oleh beberapa banyak tantangan masalah. Kegelapan dosa merajalela. Maka firman Tuhan mengingatkan, basuhlah, bersihkanlah dirimu,
Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Membasuh diri, menyucikan diri, menguduskan diri, harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Ada tugas amanah yang diberikan kepada kita. Yang pertama, hidup ini harus senantiasa tetap kudus di dalam Tuhan. Pengorbanan Yesus Kristus di atas salib Golgota yang kita peringati bersama nanti hari Jumat Agung adalah pengorbanan yang mulia. Di sana kita bisa melihat Yesus mati untuk menanggung segala dosa umat manusia. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Untuk itulah mari hidup dalam kekudusan ini menjadi pilihan utama. Kebersihan, kemurnian, menjaga hidup rohani kita. Kebersihan, kesehatan jasmani kita lakukan dengan secermat-cermatnya. Namun jangan pernah lupa ada tugas yang menanti kita bersama, supaya kita senantiasa membersihkan diri di hadapan Tuhan, membasuh di hadapan Tuhan, menyucikan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kekudusan, seperti kita bersama memerangi virus corona. Tangan harus bersih, tubuh harus bersih, wajah harus bersih, kesehatan jasmani dijaga sedemikian rupa. Jangan dekat-dekat, hubungan harus jauh, jauhilah yang jahat, dan tetap tinggal di rumah, tidak keluyuran kemana-mana. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam rumah itulah janji Tuhan kepada setiap keluarga. 2-3 orang yang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini berkat untuk keluarga. Penyertaan Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga menjadi jaminan hidup keluarga itu akan dituntun dalam jalan kebenaran, dan keluarga itu akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala perkara kalau kita bisa menjaga kerukunan dalam rumah tangga dan keluarga. Karena Mazmur 133 berkata, alangkah indahnya jika seorang bersaudara duduk bersama dengan rukun dan damai. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat
kehidupan selama-lamanya. Jadi berkat datang ketika kita mempersiapkan diri hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kita hidup taat kepada Tuhan. Nah, saat inilah bersama-sama sebagai warga negara yang baik kita mengambil peran untuk ikut berbagi, untuk ikut mengisi, untuk ikut membantu kesulitan pemerintah saat ini. Presiden Kennedy pernah berkata kepada rakyatnya, jangan bertanya apa yang negara dapat berikan kepada kita, tapi bertanyalah apa yang dapat kita berikan kepada negara. Saat inilah kita mau menjadi peran serta sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan pemerintah yang ada, tidak rumit dan sukar. Kita semua hanya diminta nang omah wae, di rumah saja, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di rumah saja. Lalu tugas kita apa? Hanya makan, tidur, tidur, bangun, makan lagi, tidur lagi. Itu Mbah Surek gitu. Tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan gitu. Tapi mari kita pergunakan ini untuk berdoa. Pergunakan untuk membaca firman Allah. Gaya hidup bersih dan sehat. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Hidup dalam kekudusan hanya bisa apabila hidup kita melekat, nempel, intim dengan Tuhan. Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dahsyat saudara. Yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu artinya hatinya itu online, hubungannya dengan Tuhan 24 jam sehari. Bukan HP-nya yang online. Bangun tidur HP, mau tidur HP, pagi siang malam HP, ngelilir juga HP. Kalau nggak ada HP kelangan. Tapi kita tidak merasa harusnya online hubungan langsung kita kepada Tuhan 24 jam sehari. Di rumah, di sekolah, di pasar, di tempat kerja, di perjalanan, Tuhan itu yang menjadi fokus utama. Kalau hatinya melekat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Aku akan meluputkannya melalui atau melepaskan dari masalah dan persoalan.
saat ini wabah corona, janji Tuhan kepada kita, aku akan meluputkannya, melepaskannya. Oleh sebab itu mari kita mencari Tuhan. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran membawa dampak buruk, daya tahan tubuh menjadi lemah, dan virus ini merajalela. Yang sesungguhnya dengan daya tubuh yang kuat, kita dapat melawan virus corona. Firman Tuhan mengingatkan, jangan takut, jangan khawatir, tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jelas Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Burung pipit di udara yang tidak menanam, tidak menabur, tidak bekerja, dia pelihara. Bunga pakung di padang didandani begitu indah, apalagi manusia yang ciptaan Allah. Kalau hatimu dan hatiku melekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, maka akibatnya aku akan membentenginya. Saudara, Tuhan menjadi benteng, menjadi tempat perlindungan. Tuhan menjadi tempat pertolongan. Mengapa Tuhan meluputkan, Tuhan membentengi? Sebab Ia mengenal namaku. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mengenal nama Yesus? Pasti jawabannya semua berkata kenal. Nah, kata mengenal ini dalam bahasa Gerika hinosko, dalam bahasa Ibrani yada. Mengenal dalam arti hubungan intim suami dan istri. Artinya pengenalan luar dan dalam, pengenalan yang paling dekat, ya, pengenalan yang hebat, ya, melekat, menempel. Hinosko, yada, aku mengenal Tuhan. Nah, apakah pengenalan kita sudah sampai tahap yang sedemikian? Kita perlu mengenal Dia. Tuhan memberi sarana, kita dapat berdoa, menyeru dan memanggil namanya. Kita dapat memuji dan menyembah kepadanya. Dengan demikian Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Manusia punya keterbatasan, tidak sanggup mengenal Allahnya. Hanya sebatas apa yang kita baca melalui firman Allah, kita mengenal Dia. Tapi Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus. Roh itu menjadi perantara untuk memperkenalkan kita kepada Tuhan yang sebenarnya. Oleh sebab itu mari kita perbanyak doa hari-hari ini di rumah bersama keluarga, memperbincangkan firman Allah, merenungkan firman Allah, dan melakukan firman Allah. Dengan demikian kita dibawa kepada pengenalan yang satu, pengenalan yang lain, sehingga pengenalan kita bertambah, setiap hari harus bertambah. Ada satu proses perjalanan yang membuat kita mengenal kepada Tuhan. Bila Ia berseru kepadaku, janji Tuhan, aku akan menjawab. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mari saudara, kita hampiri Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Kita berdoa.
kita duduk di bawah kaki Tuhan sambil kita mentaati perintah dari pimpinan kita untuk tetap tinggal di rumah, dan di rumah kita mengisi hari-hari kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan lalui kesempatan ini dengan percuma, tapi marilah ini kesempatan kita untuk mengenal namanya, untuk lebih mengenal Tuhan, siapa Dia sebenarnya, untuk merasakan keintiman dengan Tuhan, nempel seperti perangko, melekat erat, dan itu amat sangat membahagiakan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Gaya hidup bersih dan sehat secara rohani. Pertama, hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Yang ketiga, bergaul karib dengan firman Allah. Artinya firman Allah bukan hanya kita dengar, tapi firman Allah kita membaca. Berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita perlu membaca, perlu mendengar, perlu merenungkan dan melakukannya setiap hari, sehingga prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu mendasari hidup kita. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29 berkata demikian: jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah mengguncangkan bumi dan langit. Melalui virus corona mengguncangkan dunia secara global. Negara demi negara, baik negara raksasa atau negara kecil, tidak ada yang tidak dilanda oleh virus corona. Terjadi kegoncangan, terjadi kepanikan, terjadi kecemasan. Itulah janji Tuhan. Kalau segala sesuatu diguncangkan, kerajaan Allah tidak terguncang. Dan saat ini kita bisa belajar bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ibadah dalam keluarga. Dengan adanya corona, Tuhan izinkan kita tidak dapat berbakti bersama. Tapi itu cara Allah untuk mengingatkan kita menyongsong hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Rumah tangga dan keluarga harus menjadi rumah tangga yang
kuat, rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang menjadi tempat di mana Allah tinggal di dalamnya, yaitu keluarga-keluarga yang berdoa, keluarga-keluarga yang beribadah, keluarga-keluarga yang membaca firman Allah bersama, mendengar firman Allah, merenungkan firman Allah, melakukan firman Allah, keluarga-keluarga yang mengadakan pujian dan penyembahan. Allah begitu dahsyat. Selama ini kita bangga kalau gereja kita besar dengan alat musik yang lengkap, cahaya lampu yang menyinari, maka semua hebat, WL-nya hebat, pemainnya hebat, singernya hebat, pembicaranya hebat. Tapi sekarang kita masuk di dalam acara Tuhan, kita sedang berperkara kepada Tuhan. Ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan bukan hanya ibadah raya yang kita lakukan selama ini, tapi ibadah keluarga, di mana suami, istri, dan anak bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Keluarga bersama-sama berdoa kepada Tuhan, bersama-sama saling mengasihi, saling mengampuni, mempraktekkan Injil itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan ibadah yang dikerjakan bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari. Keluarga itu menjadi wadah, tempat di mana doa dipanjatkan dan hadirat Allah turun dalam kehidupan kita. Sungguh cara Allah yang dahsyat untuk membangun iman kita. Kita tidak cukup kalau hanya seminggu sekali kita membaca firman, tapi setiap hari dalam ibadah keluarga. Kepala keluarga menjadi pendeta atau gembala, istri membantu, dan anak menjadi domba. Masing-masing berdoa, masing-masing merenungkan, masing-masing berbagi kisah pengalaman, masing-masing berdoa dalam segala perkara dan mewujudkan kebenaran firman dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau keluarga orang percaya sehat, masyarakatnya sehat, bangsanya sehat. Kalau keluarga menjadi keluarga yang saling mengasihi dan peduli, maka masyarakatnya masyarakat yang peduli, masyarakat yang saling mengasihi. Betapa besar arti keluarga ini. Itu sebabnya kuasa kegelapan merancangkan kehancuran rumah tangga dan keluarga. Terjadinya ketidakpercayaan, ketidaksetiaan satu dengan yang lain. Terjadinya ketidakada maafan dan pengampunan, kekurangan kasih satu dengan yang lain. Dan Tuhan ingin mengembalikan itu kembali. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, kakak dan adik, dan seterusnya. Karena itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut acara yang berkenan kepadanya. Nah, salah satu cara yang berkenan kepadanya adalah ibadah dalam keluarga. Tuhan memberkati. Dalam Mazmur pasal yang ke-25,
ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat anugerah yang diberkati, pagi hari ini bersama kita telah belajar tentang gaya hidup bersih dan sehat secara rohani. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, hidup intim dengan Tuhan. Yang ketiga, bergaul karib dengan firman Allah. Karena firman Allah menjadi suluh dan terang dalam perjalanan, dan Tuhan tidak melupakan kemampuan kita yang terbatas. Dia memberikan Roh Kudus secara pribadi, bukan hanya untuk menghibur kita waktu kesusahan, tetapi menolong kita untuk mencari jawaban dalam setiap masalah persoalan. Dan kalau Tuhan izinkan ada masalah datang dalam hidup kita, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Demikian juga wabah corona harus ditanggulangi bersama. Pemerintah telah berusaha sesuai dengan kapasitasnya. Demikian kita sebagai umat percaya, warga negara yang baik, mengambil bahagian apa yang dikehendaki oleh pemerintah untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita tetap tinggal di rumah sampai masa itu berlalu. Dan selama kita di rumah, mari kita pergunakan untuk ibadah keluarga, untuk kita selalu mencari wajah Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Menjadi doa saya, kiranya di mana saja saudara berada, hubungan saudara dengan Tuhan semakin indah, dan hubungan saudara dengan keluarga semakin baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan semakin intim, semakin melekat, semakin kita takut kepada Tuhan, maka hubungan kita suami istri, orang tua anak akan menjadi satu hubungan yang harmonis, hubungan yang indah, hubungan yang membahagiakan. Oleh sebab itu, mari kita mencari wajah Tuhan. Kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kita berdoa, untuk kita memuji, untuk kita menyembah, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah bukan hanya sekali seminggu di dalam gereja, tapi inilah ibadah yang sebenarnya. Ibadah keluarga, suami, istri, dan anak berkumpul bersama, membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman, menerima janji-janji Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, menerima keajaiban Tuhan, menerima pernyataan Tuhan. Hidup kita akan diguncangkan oleh masalah dan persoalan yang datang menghadang kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita tidak mengalami mukjizat yang datang daripada Tuhan, tidak berapa lama kita merayakan Paskah, mengingat pengorbanan Kristus, darahnya tertumpah untuk kehidupan kita orang berdosa. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya dengan jalan menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh memberikan hati dan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Dunia menantang kita. Tantangan itu
diberikan kepada setiap orang percaya. Dan saudara hanya dapat bertahan ketika ancaman, tantangan, masalah dunia datang kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan. Kalau saudara menerima janji Tuhan dan saudara mengalami pernyataan Tuhan, maka mujizat harus ada dalam setiap rumah tangga dan keluarga. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang bertahta di tempat yang maha tinggi, namun Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar firman-Mu, meteraikan dalam hati kami satu persatu, menjadi permenungan dalam hidup ini, dan beri kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu, agar supaya setiap kami masing-masing menjaga hidup ini tetap dalam kekudusan, hidup bersih dan suci di hadapan Tuhan, tetap hubungan intim dengan Tuhan, tetap menghargai firman Allah yang menjadi dasar kebenaran. Tuhan tolong jemaat anugerah, Tuhan memberkati bukan hanya keperluan jasmani sehari-hari. Tuhan mencukupkan sandang, pangan, dan papan, tetapi lebih daripada itu, Tuhan memberkati dalam perkara rohani. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami simpan firman-Mu dalam hati, supaya kami jangan berdosa kepada Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mendengarkan serta melakukan firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan Allah Sumber Kuatku. Bapa kami di dalam surga, di akhir ibadah pagi hari ini, hati kami penuh ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Oleh anugerah-Mu, keluarga besar GBD Anugerah
ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan saat kami pulang bersama, kami berdoa memohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mata pencarian. Tuhan memberkati jasmani dan rohani. Tuhan memberkati kami seutuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, dalam penyertaan penghiburan Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita, menuntun langkah kita, menopang, menguatkan, menolong mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin.